Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Miftahul Sururil Alan. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik, masih bersama dengan mata kuliah statistik non-parametrik. Topik kita pada hari ini adalah koefisien kontingensi C. Ini merupakan materi dari kelompok 10. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas analisis korelasi koefisien kontingensi C secara lebih mendalam, ada lebih baiknya kita terlebih dahulu memahami bahwasanya analisis korelasi itu bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dari dua variabel secara linear, ya. Dan analisis korelasi ini hanya bertujuan untuk menjawab kira-kira ada enggak sih hubungan atau korelasi atau asosiasi dari dua variabel tersebut. Jadi ini hanya akan menjawab ya atau tidak saja. Karena analisis korelasi ini tidak dapat digunakan untuk menjawab apakah variabel A itu berpengaruh kepada variabel B, atau apakah variabel A jika dilakukan perubahan pada variabel A menyebabkan perubahan pada variabel B, maupun sebaliknya. Karena jika kita ingin melihat perubahan atau pengaruh, itu yang digunakan bukan analisis korelasi, melainkan analisis regresi. Jadi beda ya, ini hanya kita pengen lihat ada atau tidaknya hubungan saja. Nah, ada tiga keadaan yang menunjukkan hubungan dari dua variabel tersebut. Ada yang dinamakan dengan korelasi positif, ada juga korelasi negatif, dan juga ada juga korelasi nol. Korelasi positif menunjukkan bahwasanya angka koefisiennya itu di atas 0 sampai dengan positif 1,00. Jadi dia nilai koefisiennya positif. Ini menunjukkan bahwasanya korelasi dari dua variabel tersebut itu cenderung meningkat. Jadi kalau variabel yang satunya itu nilainya meningkat, variabel yang satunya juga dia cenderung meningkat. Jadi dia searah gitu. Dan semakin dia menuju ke angka positif 1,00, maka hubungan positifnya itu akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Jika dia hubungannya itu angka koefisiennya itu negatif, jadi kurang dari 0 sampai dengan negatif 1,00, maka dia korelasi negatif. Ini ditunjukkan dengan bentuk korelasinya yang jika salah satu variabelnya itu naik, maka yang lainnya itu turun. Begitu pula dengan sebaliknya, jadi dia berlawanan. Dan semakin besar angka koefisien korelasinya yang negatif ini, maka semakin besar juga bentuk korelasi negatifnya. Dan jika dia dekat dengan 0, maka dia semakin tidak menunjukkan adanya hubungan. Banyak sekali uji yang bisa kita gunakan untuk menemukan ada tidaknya hubungan atau korelasi atau asosiasi dari dua variabel. Ada metode jenjang Spearman, kemudian ada metode jenjang Kendall, kemudian ada metode koefisien kontingensi C, kemudian ada metode koefisien Cramer-C, dan juga ada metode pi 2x2. Dan juga masih banyak sekali metode lainnya yang digunakan untuk menemukan korelasi dari dua variabel. Tapi khusus untuk video kali ini, kita hanya akan membahas dan fokus kepada metode koefisien kontingensi C. Nah, perlu diketahui bahwasanya uji korelasi kontingensi C ini khusus digunakan untuk data yang bersifat nominal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di situ ada rumusnya. Itu merupakan rumus dari uji kontingensi C ini, dan dia sangat berkaitan sekali dengan C kuadrat ya. Karena untuk menemukan nilai kontingensi C itu terlebih dahulu kita harus menemukan nilai C square-nya. Nah, C square ini sebelumnya kita sudah bahas. Di situ sudah lengkap rumusnya ya. Tinggal bisa teman-teman bisa aplikasikan sendiri.
di situ. Untuk lebih mudah memahami rumus barusan, mari kita langsung ke contoh soal saja. Oke, gambar di samping kiri ini teman-teman bisa melihat ya, di situ ada scan dari soal yang ada di buku statistik non parametrik yang biasa digunakan oleh Pak Maulidin dalam kelas kita. Itu ada di halaman 85, teman-teman bisa melihat sendiri soalnya ya. Di situ tidak perlu kita jauh-jauh dari soal yang lain, di situ sudah ada. Di sana ada 300 sampel ya. Ada dua variabel yang ingin kita lihat apakah keduanya berhubungan atau tidak. Variabel yang pertama adalah variabel ukuran besarnya pasta gigi, dan variabel yang kedua adalah ukuran keluarga. Jadi suatu perusahaan ingin melihat apakah keduanya berhubungan atau tidak. Oke, sekarang kita pindah ya. Nah, dari itu. Tuh soalnya tuh sebelah kanan penjelasannya. Oke, jadi di situ ada tabel, dan di dalam tabelnya angkanya itu ada yang di luar dan ada yang di dalam kurung. Ini sebenarnya kita udah kenal di C-square yang kemarin itu. Jadi angka yang di luar itu merupakan frekuensi pengamatan. Jadi yang kita observasi, yang kita amati, itulah data yang di lapangan, yang di luar. Sedangkan yang di dalam kurung itu merupakan frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu juga ada rumusnya. Jadi kita bisa cari dengan melihat total keseluruhan dari setiap kategori yang ada dalam setiap baris maupun dalam setiap kolom. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya di situ. Setiap variabel itu punya kategorinya masing-masing. Nah, kalau untuk variabel ukuran pasta gigi ada 3 kategori. Ada kategori yang kecil, yang sedang, sama yang besar. Nah, kalau untuk variabel besarnya keluarga itu juga ada 3 kategori. Kategori pertama yaitu jumlah keluarga yang jumlahnya 1-2 orang saja. Kemudian kategori kedua yang jumlah keluarganya itu berkisar 3-4 orang. Nah, kemudian kategori ketiga untuk variabel besarnya keluarga ini itu jumlah keluarganya itu 5 orang ke atas. Ya, di situ ada 3 kategori. Nah, kemudian kita bisa lihat di situ di baris pertama, kolom pertama ada angka 25 dan ada angka 9,33. 25 itu merupakan jumlah pengamatan. Jadi setelah kita mengobservasi ternyata ada 25 orang yang menggunakan pasta gigi ukuran kecil, dan itu ada pada keluarga yang hanya jumlahnya 1-2 orang saja. Dan di situ di kolom yang sama, kalau kita lihat di bawahnya itu ada angka 40. Itu merupakan total keseluruhan dari jumlah keluarga yang 1-2 orang. Kemudian di baris itu di ujung kanannya ada angka 70. Itu merupakan jumlah pasta gigi yang digunakan untuk kategori kecil. Jadi setiap kategori di paling ujungnya itu ada angka yang merupakan total keseluruhannya. Nah, di situ 70 dikali 40, kemudian bagi dengan 300, itu total keseluruhan sampel yang diuji ya. Dan di situ hasilnya adalah 9,33. Itu merupakan frekuensi harapan. Jadi kita ngarepnya tuh 9,33, tapi data yang keluar malah 25 orang. Jadi kayak gitulah kira-kira antara frekuensi amatan sama frekuensi harapan. Begitu pula ini juga berlaku untuk sel-sel yang lain ya. Jadi kita ambil contoh di sel yang baris pertama, kolom pertama saja. Ini juga berlaku. Kalau di situ tinggal teman-teman lihat aja, setiap sel itu bisa kita hitung frekuensi pengamatan dan frekuensi harapannya. Oke para pemirsa, sekarang saya hanya hadir dengan suara saja.
untuk menjelaskan C-square ya. Di sini kita punya penjelasannya. Nilai X kuadrat atau C-square ini dihitung dengan rumus C-square sama dengan ya, kayak gitulah. Gampangnya ini kita jumlahkan semua kuadrat dari selisih ya, atau pengurangan dari frekuensi pengamatan atau frekuensi observasi FO itu kurang frekuensi ekspektasi FE atau frekuensi harapan. Itu dikurangi keduanya, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan frekuensi ekspektasi atau frekuensi harapan. Nah, frekuensi observasi sama frekuensi ekspektasi kan dua-duanya udah ada tuh di tabel yang sebelumnya, tinggal kita masukkan saja. Jadi setiap sel itu masing-masing ya, jadi dari sel di baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya, tergantung sampai berapa jumlah kolomnya dan sampai berapa jumlah barisnya. Jadi tinggal jumlah semua ini kan nanti perkalian dari jumlah baris dan jumlah kolom, perkalian dari R kali K. Nah di sini karena 3 baris 3 kolom berarti kan 3 kali 3 sama dengan 9, ada 9 item di sini. 25 ini tadi tuh yang baris pertama kolom pertama, itu yang 25 ini yang frekuensi observasinya, kemudian 9,33 ini hasil perhitungan frekuensi ekspektasinya ya gitu. Begitu pula dengan yang kedua ini 37 itu baris pertama kolom kedua, 37 itu untuk frekuensi observasinya, kemudian 32,67 itu frekuensi ekspektasinya atau frekuensi harapan. Begitu seterusnya ya sampai yang terakhir itu di baris ketiga kolom ketiga. Semuanya kita jumlahkan di situ sehingga kita dapatlah nilai C-square-nya. Ini merupakan hasil perhitungan C-square hitung. Oke, sekarang kita sudah kembali di sini. Nah, di samping kiri Anda nih ya, di situ sudah kelihatan sebuah tabel. Ini merupakan tabel C-square. Jadi di sini kita ingin mencari nilai dari C-square yang ada di tabel dan ingin kita bandingkan dengan C-square yang sudah kita hitung tadi. Sebelumnya kita sudah mendapatkan angka 58,231 dan itu merupakan C-square yang cukup besar ya, yang kita hitung tadi itu. Nah, sebelum kita melihat di tabelnya, kita perlu lihat dulu derajat bebas sama taraf signifikansinya atau alfanya ya. Tadi kita sudah pilih dan kita sudah tetapkan kalau alfanya untuk kali ini 0,05. Nah, derajat bebasnya belum kita bahaskan ya. Nah, derajat bebas itu kita tentukan dengan rumus ya, kategori yang pertama yaitu R-1 dikali K-1, R-nya 3, K-nya 3, berarti 3 kurang 1 2 dikali dengan 3 kurang 1 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 ya, berarti derajat bebasnya ada 4. Sekarang cari di tabel tersebut angka yang berada pada kolom alfanya 0,05 dan derajat bebasnya 4. Maka di situ akan ketemu angka 9,488. Nah, itu merupakan nilai C-square kita yang ada di tabel. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan tadi, tentu saja C-square perhitungan itu jauh lebih besar nilainya daripada C-square tabel. Ini menunjukkan bahwasanya H1 itu kita terima dan H0 kita tolak. Artinya juga dua variabel tersebut memiliki hubungan yang cukup signifikan ya. Karena H1-nya karena apa? C-square yang dihitung itu jauh lebih besar daripada C-square yang di tabel. Oke, kita sudah tahu itu berhubungan. Tapi seberapa besarkah hubungannya? Seberapa besarkah korelasinya? Itu perlu kita lihat seberapa jauhnya itu dengan acuan sebuah indeks atau sebuah koefisien. Nah, inilah gunanya koefisien kontingensi itu.
Nah, berhubung koefisien kontingensi C ini nilainya selalu positif karena datanya berupa data nominal, maka kalau kita pakai nilai chi-square tadi itu dalam rumus akan begini hasilnya. Nah, kita sudah menemukan nilai chi-square, baik itu chi-square hitung maupun chi-square tabel, dan kita sudah membandingkan keduanya, dan dari situ kita sudah melihat bahwasanya H1 kita terima karena nilai dari chi-square hitung itu jauh lebih besar daripada nilai chi-square tabel. Jadi kita sudah melihat bahwa keduanya itu berhubungan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seberapa besarkah hubungannya? Seberapa jauhkah? Adakah sebuah indeks atau sebuah skala atau sebuah koefisien yang bisa menunjukkan seberapa besarkah pengaruh keduanya? Maka kita bisa melihatnya dengan koefisien kontingensi C. Ini merupakan sebuah koefisien yang menunjukkan tingkat besarnya hubungan positif keduanya. Mengapa dia selalu positif? Karena memang begitulah kalau data yang jenisnya nominal, karena memang uji kontingensi ini khusus untuk uji korelasi yang digunakan untuk data yang jenisnya itu nominal. Jadi dia akan selalu positif karena tidak harus terurut pada suatu kategori tertentu. Dia nominal sifatnya, kayak jenis kelamin itu datanya nominal. Kemudian kesukaan makanan itu juga merupakan data yang nominal. Beda sama data yang ordinal ya. Kalau data yang ordinal itu pakai jenis uji yang lain. Nah, kembali lagi, kita tadi sudah menemukan nilai chi-square dan juga kita punya 300 total sampel. Chi-square yang kita dapatkan tadi adalah 58,23 dan itu akan kita masukkan ke dalam rumus koefisien kontingensi. C sama dengan akar dari chi-square per chi-square plus n. Nah, di situ kita akan menemukan nilai 0,4 sekian. Nah, ini merupakan nilai dari koefisien kontingensi yang kita cari-cari. Dia akan bernilai positif. Ingat itu, dia akan bernilai positif. Dan 0,4 ini cukup besar ya kalau kita ukur dari 0 sampai dengan plus 1,0. Nah, 0,4 ini cukup dekat, angkanya itu cukup besar karena dia lumayan mendekati 1,0, sehingga bisa disimpulkan bahwa memang sangat-sangat signifikan ya hubungan antara besarnya ukuran pasta gigi dengan besarnya keluarga, yaitu memang cukup signifikan hubungan keduanya. Oke, ternyata tadi terdapat sedikit kekeliruan ya. Ternyata koefisien korelasi kontingensi ini memiliki sebuah skala gitu ya. Jadi kalau nilai yang kita dapat itu kurang dari 0,5, itu ternyata hubungannya lemah. Nah, tadi berhubung yang kita dapat itu 0,4 itu cukup rendah ternyata ya. Jadi tadi agak sedikit keliru gitu. Saya kira dia nilainya signifikan, ternyata masih dalam kategori hubungan yang lemah. Kalau hubungan yang sangat kuat itu berkisar pada 0,9 sampai 1,0. 1,0 itu sempurna lah. Tapi yang jelas koefisien ini akan selalu positif ya, khusus untuk yang korelasi kontingensi C ini. Karena memang data yang digunakan memang nominal. Itu harus perlu diingat. Nah, kemudian yang terakhir ini merupakan keterbatasan dari koefisien kontingensi C. Yang pertama, koefisien C ini tidak dapat secara jelas memperlihatkan ketergantungan sempurna atau dependensi penuh. Nilai yang didapat itu tidak akan mencapai 1, sulit ya, untuk mencapai 1,0 itu cukup sulit gitu. Yang kedua, dua koefisien kontingensi tidak dapat dibandingkan jika tidak dihasilkan
dari tabel kontingensi yang berukuran sama. Jadi ukurannya itu bisa kita lihat berdasarkan kategorinya itu. Kayak tadi itu kan kategorinya 3x3. Kalau kita bandingkan dengan nilai koefisien kontingensi yang kita dapat dari tabel yang berukuran 2x5 kan akan beda, walaupun nilainya itu sama, tapi belum tentu itu sama karena dia beda dari ukuran tabelnya, seperti itu. Dan datanya itu harus sesuai dengan syarat. Jadi ada sebuah syarat perhitungan, yaitu datanya harus sesuai dengan syarat perhitungan, yaitu kurang dari 20% sel-selnya mempunyai frekuensi harapan kurang dari 5, dan tidak satu sel pun yang mempunyai frekuensi harapan kurang dari 1 gitu. Dan yang terakhir, tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan ukuran korelasi lain. Jadi tidak dapat dibandingkan secara langsung, seperti itu ya. Ini merupakan 4 keterbatasan dari koefisien kontingensi C. Saya mengambil beberapa materi ini dari YouTube, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa melihat referensinya di YouTube, karena di saat ini semua akses bisa kita dapatkan untuk kita jadikan referensi. Nah, itu tadi pembahasan dari koefisien kontingensi C. Semoga teman-teman bisa memperoleh ilmu darinya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekeliruan, tolong disampaikan nanti pada saat diskusi, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.